Halo netizen, kali ini kita ada Infiniti Q45 tahun 95 ya. Nah, ini adalah sebuah model yang sangat spesial ya, karena ini adalah model pertamanya dari merek Infiniti, yaitu merek mewahnya Nissan. Ya, seperti Lexus itu adalah merek mewahnya Toyota. Nah, Infiniti ini adalah luxury brandnya dari Nissan yang dimulai dari mobil ini Q45 dan ada yang namanya M45 apa M30 gitu, gue lupa. Dan ini adalah model yang facelift ya, dia tahun 95 dan mobil ini lagi dijual di Caraholic Garage. Nanti untuk harga dan kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Yuk kita sekarang masuk ke dalam aja. Nah, ini sampai kuncinya aja dia spesial banget ya, dia kuncinya kayak besi gitu, ada logo Infinity-nya, dan ini tuh nggak kayak kunci Nissan gitu, ini berat loh kuncinya, sumpah. Ini kalau nggak ada gantungan ya ini tetap berat loh. Dan handle ini juga chrome yang rasanya tuh pas dibuka kayak blek gitu loh. Nah, untuk interiornya ini juga sangat spesial lah, karena waktu mendesain mobil ini tuh Infiniti minta bantuan dari Poltronafrau yang juga membuat interior-interior kayak Maserati atau Ferrari. Jadi ini kulitnya tuh halus banget nih, yang di door trim itu super halus. Untuk jok ini lagi di cover ya, tapi kalau mau lihat jok aslinya tuh kayak gini nih, super halus. Dan yuk langsung kita masuk aja. Dan dia masih dicolok ya di sini. Dan uniknya tuh kalau misalnya kita udah colok terus kita mau lepas, itu nggak bisa langsung lepas. Ini kita harus pencet tombol ini dulu, putar ke posisi lock, baru dia bisa dilepas. Oke, yuk langsung kita nyalain aja ya. Wah, halus banget ya. Itulah suara mesin dari 4500 cc V8. Wah, halus banget. Halo WhatsApp atau Jangkis. Oke, yuk langsung kita masuk aja ya, dan kita nyalain AC-nya dulu karena di sini panas. Oke, untuk setir, ini setirnya udah di lapis kulit ya, dan apa namanya, dia modelnya tuh 4 palang yang kesannya tuh kayak megah gitu ya, bermartabat. Untuk pengaturan setirnya juga udah elektrik ya, tilt teleskopiknya, jadi udah canggih banget di eranya. Dan dia ini apa namanya tuh masih sepi tombol ya, cuma ada tombol untuk cruise control doang. Ini kayaknya juga airbag-nya belum ada ya. Udah ada nih, kelihatannya di sini ternyata. Biasanya kan di bagian bawah. Dan di belakang setir ini mulai kelihatan ya, dia adalah partsnya Nissan. Jadi ini tuh tuasnya mirip kayak switch lampunya Nissan Skyline, tapi itu bukan hal yang buruk ya, karena banyak mobil yang suka sharing part juga lampunya, tapi emang belum auto. Yang sebelah kiri ini tuas wiper, dia ada intermittent timernya juga di sini. Untuk gauge clusternya ini klasik sekali ya, dia modelnya tuh analog dial semua. Di bagian sini tuh ada temperatur mesin, tachometer, terus ada speedometer dan fuel gauge. Untuk warning lightnya juga lucu ya, dia cuma garis gitu doang lampunya, dan ada lengkap ya di situ, cruise control, rem tangan, ABS, dan macam-macam. Yang sebelah kiri ini untuk trip A sama trip B. Kalau dipencet itu dia berubah jadi mile, dan ini cuma trip meter doang ya. Dan uniknya kalau misalnya kita mau ngereset, di sini tulisannya nih, reset itu diputer. Jadi bukan dipencet ditahan gitu ya, tapi diputer. Dan untuk odometernya dia analog, dan ini 27.000 kilometernya dari tahun 95. Gini sekali ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini. Di bagian sini tuh ada knob yang bisa dipencet untuk brightness panel instrumen. Jadi kalau diputar ke kiri tuh makin meredup. Bisa dipencet juga biar settingannya nggak berubah. Terus ventilasi AC-nya juga ini 90s banget, dan ini masih kenceng semua ya. Ada buka tutupnya juga di sini. Untuk mengaktifkan cruise controlnya dia tombolnya dari sini ya, dan untuk matinya di sini. Pengaturan spion ada di bagian sini. Terus di sini ada kotak sikring. Pedalnya juga masih model gantung, tapi ini rasanya tuh kayak berat gitu loh. Untuk rem tangannya diinjak ya, tapi untuk melepasnya itu dia ditarik dari sebelah sini, dan melepasnya juga halus banget nih. Tuh. Halus banget, nggak ada bunyi jebreknya. Pas diinjek juga nggak ada bunyi krek gitu loh. Jadi ini serba smooth ya. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin.
Untuk door trim tadi ya dia menggunakan kulit dari Poltrona Frau, handle-nya juga chrome yang sangat berkualitas. Di bagian sini ada switch power window-nya, ada central lock, dan untuk pengaturan jok pengemudi itu dari sini, ini kayak buat maju, mundur. Terus ini untuk recline-nya, headrest naik turunnya di sini, jadi headrest udah elektrik. Dan ini untuk head adjuster-nya, head adjuster belakang, head adjuster depan itu bisa diatur semua ya, dan ada memory seat 2 slot juga, jadi sangat lengkap. Di bagian sini juga ada tombol buat pembuka bagasi dan pembuka tangki, jadi udah electric button, ada door pocket tapi nggak ada cup holder, sama ada lampu di bagian pintu, sama ada reflektornya juga. Speaker ini juga ada di sini, tweeternya, dan speakernya itu dari Bose, jadi udah mewah. Nah uniknya di sini ya, ini ada sun visor yang biasanya kan dibuka ditarik gitu ya, tapi ini enggak, dia ada kuncinya. Nah, jadi sun visornya aja dikunci, mungkin biar nggak jatuh ya, karena kan kalau mobil tua itu biasanya sun visor suka ngondoy, kalau ini enggak, jadi ada kuncinya. Lucu banget. Sun visor juga lengkap, ada lampunya, dan apakah dia bisa di slide? Oh nggak bisa. Oke, spion tengah ini juga auto dimming, dan ada buat on off nya di sini ya. Kalau di bay dia kayak mati gitu. Nah kelihatan kan nih ya, flash gue nih silau kan, kayak terang gitu, tapi kalau kita nyalain autonya dia otomatis ngeredup tuh, jadi agak kehijau-hijauan dan jadi nggak begitu silau ya. Di sini juga ada sun visor kecil buat nutupin gap antara spion tengah dan plafon. Di tengah ada lampu baca kanan kiri gini, serta ada buat buka sunroofnya. Nah, seperti ini. Tapi dia beneran sunroof ya, yang masih besi, jadi nggak ada kacanya. Untuk bukanya auto, tapi tutupnya belum. Dan dia juga ada mode ventilasi seperti ini. Untuk buka dia pencet, nutupnya ditarik ke bawah. Sun visor kiri juga sama, ada kuncinya gini, dan ada lampu dan cerminnya juga. Grab handle ini model yang lentur gini. Terus ini head adjuster seatbelt juga udah lengkap. Terus tadi head adjusternya elektrik. Dan untuk dashboardnya dia juga agak belang ya, karena dia berwarna hitam. Dan uniknya tuh di bagian sini tuh kayak ada garis yang menyatu ya, dari sisi driver atau sisi pengemudi ke center console. Jadi istilahnya kayak cockpit view gitu ya, atau cockpit feel ya, kayak Toyota Supra lah gitu. Di bagian tengah sini ada tombol hazard. Terus ada buka tutup AC. Di bagian sini ada tombol untuk ngatur jam. Ini juga jamnya mewah ya, kayak ada emas-emasnya gitu, atau mungkin gold plating doang ya. Di bagian sini juga ada defogger belakang. Untuk AC-nya juga dia AC udah single zone loh. Di sini temperaturnya, dan ada ambient temperature nih, kayak temperatur udara luar. Mode AC biasa ya, ke muka ke kaki gitu. Dan fan speednya itu cuma 1, jadi kalau mau ngencengin itu harus gede dulu baru ke paling kecil. AC juga ada icon mode, jadi kayak lebih dingin gitu. Maksudnya lebih nggak dingin buat menghemat BBM. Dan kalau di auto itu jadi auto climate control biasa ya. Di sini juga ada ini ya, sirkulasi udara. Bukan sirkulasi udara, tapi ini adalah rear control. Jadi buat ngatur arah AC di bagian belakang. Ini keren ya. Di bagian sini juga ada sirkulasi udara dan defroster kaca depan. Terus untuk di center console sini bawahnya dia ada head unitnya yang tadi ya, dia dari Bose audionya. Dan ini coba kita nyalain ya, ini kita lagi pakai radio sih, jadinya dia yang agak kersuk-kersuk. Tapi kalau misalnya ini lagi pakai kaset, ini audionya jernih banget. Tadi gue udah sempat nyoba, displaynya juga masih ala 90s gini yang ijo-ijo. Jadi ada input kaset, ada CD changer juga di bagasi. Dan uniknya kalau misalnya kita mau ngatur bass treble gitu, dia ada di balik plat ini yang ada tulisan Bose-nya. Ini tinggal pencet aja. Dia kebukanya elektrik, dan nutupnya juga smooth banget ya. Nih, ini buat yang demen ASMR. Halus banget. Bass, treble, fader, balance yang sangat lengkap. Ada preset radio 6 buah juga. Dan tadi ya ada full logic control dash untuk kaset playernya. Di bagian sini juga ada asbak dan socket lighter atau power outlet 12 volt. Transmisi juga dia otomatis ya pastinya, dan dia
masih model semi gate type ya, dan dia itu automatic 4 speed torque converter. Di bagian sini juga ada switch untuk memudahkan pengemudi buka-buka kaca ya. Jadi biasanya kan kalau central power window itu ada di bagian driver, bagian pintu pengemudi. Kalau di sini dia di center console, dan uniknya kalau misalnya penumpang kiri itu mau buka kaca, dia bisa buka dari sini atau buka dari sini. Jadi ada dua opsi ya. Ya mungkin kalau penumpang udah turun terus lupa nurunin kaca kan jadi jauh ya buat si supirnya. Jadi bisa nutup dari sini. Window locknya juga tinggal pencet dari sini. Di tengahnya ini kayak ada tempat naruh koin nih, soalnya ini kayak ada bahan bludru yang halus banget. Jadi mungkin biar koinnya tuh nggak pretek-pretek gitu di tengah. Dan di center konsolnya ini masih ada kasetnya. Ini juga kulitnya halus banget. Di bagian dashboard sebelah kiri itu ada tempat naruh airbag. Kok tempat naruh airbag sih? Cover airbag. Dan ada glove boxnya yang lumayan kecil, dan ada tombol untuk matiin atau ngunci bagasinya. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari interior depan dari si Infiniti Q45 ini. Yuk langsung kita lihat ke belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah ini juga sama seperti di kabin depan, dia tuh kulitnya sangat halus ya. Dia napal letter dari Poltrona Frau. Dan enaknya dari mobil ini itu adalah jok belakangnya yang ini super empuk. Tadi pas gue dudukin tuh kayak bles tenggelam gitu loh. Jadi ini busanya tuh super tebel tapi super empuk. Jadi enak gitu loh duduk di belakang sini. Dan ini adalah posisi jok kiri yang udah disesuaikan sama posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan di belakang Q45 ini masih ada 4 jari ya untuk legroom, jadi masih oke dan lumayan untuk di eranya juga. Rata-rata luxury sedan itu juga ukuran segini-segini ya. Di belakang sini juga ada seat back pocket kanan kiri. Di belakang center console tadi ada ventilasi AC. Emang ya kecil tapi ya it's get the job done. Dan karena di penggerak roda belakang di sini ada gundukannya yang tinggi. Di atas ada lampu baca individual serta lampu kabin biasa. Terus di belakang sini ada grab handle yang sama, model lentur juga, dan ada gantungan bajunya. Untuk di bagian pintu ini sama seperti pintu depan, ini semuanya kulit. Dan di bagian bawah sini tuh ada asbak sendiri dan soket lighter yang masih bagus gini ya, atau power outlet 12 volt ya. Ada lampu di bagian pintu juga. Dan sama di pintu sebelah kanan itu juga ada asbak dan soket lighternya sendiri. Nah untuk di belakang ini juga harusnya ini bisa muat 3 orang ya, karena di sini ada seat belt 3 titik nih. Sini bakalnya nyempil, dan headrest belakang ini juga empuk banget. Ini buat nyender perjalanan jauh, wah enak banget pasti. Terus di tengah kalau misalnya nggak ada orang, ini bisa diturunin. Dia ada armrestnya, dan di bagian dalam sini itu ada Infiniti service manualnya yang rata naruhnya tuh ya, masuknya tuh pas gitu di tengah sini. Ada tempat yang praktis juga untuk naruh hand sanitizer. Oke, untuk di belakang sini tuh juga ada speakernya ya di sini, dan ini ada tempat khusus yang buat naruh. Aduh, sempit, tangan gua kepletek. Nah ini kayak storage untuk naruh P3K dan kawan-kawannya ya. Jadi ada tempatnya sendiri, nggak asal naruh di bagasi. Ini juga bahannya bludru yang super halus ya. Wow. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan ini. Yuk, kabin belakang maksudnya. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu ya. Nah untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang gede banget nih, 4500 cc V8 naturally aspirated dengan kode VH45DE. Tenaganya karena ini udah keluar di saat Japanese Gentleman Agreement, jadi secara kertas itu dia cuma 276 HP dan torsinya 396 Nm. Tapi kalau misalnya pas udah diuji dyno, ternyata mesin ini bisa ngeluarin 316 HP dan torsinya 450 Nm. Jadi ya sama kayak Lancer Evo atau Nissan Skyline yang semuanya pada ngomongnya 276
HP waktu di Jepang, tapi pas di dyno ternyata jauh lebih banyak ya tenaganya. Ini juga sama seperti di mobil ini, dan ini juga mesinnya masih lumayan sibuk gitu ya kelihatannya, karena banyak part yang masih analog. Contohnya kayak throttle bodinya aja masih pakai kabel, belum pakai elektrik. Terus ini fan-nya juga masih pakai visco, belum pakai elektrik. Jadi masih banyak mechanical parts yang kesannya tuh jadul tapi klasik gimana gitu ya. Dan mesin ini tadi ya, dia penggerak roda belakang melalui transmisi 4 speed automatic torque converter. Dan kap mesin ini udah dikasih hood insulator dan lengkap dengan hidroliknya juga. Oke, yuk kita tutup aja ya. Nah, untuk tampilan depannya ini sih gak berasa kayak mobil Nissan ya, tapi emang berasa ini kayak ini lebih spesial dari sebuah Nissan. Jadi ini mewah sekali, dan di zamannya mungkin emang kayak apa ya, kayak buat di sampingin kayak BMW seri 7 atau Mercedes S-Class, atau mungkin yang dari Eropa lah. Intinya itu emang kayak masih agak diremehkan, apalagi di negara kayak Amerika gitu, yang dimana mereka itu lebih percaya sama mobil brand Jerman yang udah lebih dulu ada ya. Contohnya kayak Lexus LS kan juga dulu sama seperti Infiniti ini. Lexus LS yang pertama itu kan keluarnya juga barengan tuh di tahun 1989, dan mirip-mirip kayak ini juga, kayak diremehkan dibandingin merek-merek Eropa, tapi ujung-ujungnya dia punya apa ya, charm sendiri ya. Dia lebih murah tapi kadang bisa menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik dibandingin merek-merek dari Eropa. Untuk tampilan depannya sih ini lumayan ganteng ya, maksudnya untuk di eranya udah ada grill chrome yang di zaman itu kayaknya cuma mobil yang super high end aja yang ada. Di bumpernya juga ada list chrome. Untuk lampunya, ini lampunya masih halogen yang masih pakai mica buram ya, jadi masih pakai kayak filamen gitu. Seinnya juga sama halogen, dan di bagian bawah ada fog lamp yang ini mati sebelah ya. Sebelah kiri, sebelah kanannya tuh nyala. Lanjut ke samping, ini velgnya juga kelihatan mewah ya, karena dia cover full gini, lubangnya cuma dikit. Di sini bannya udah pakai ban modern ya, karena ini mobil udah lumayan tua. Dia pakai ban Bridgestone Turanza T005A yang berukuran 215/65 R15. Bayangin tuh, mobil segede gini, tenaga segede itu, peleknya cuma 15 inci. Expander cross aja 17 inci ya. Di bagian sini ada lampu sen bagian sampingnya, window line udah pakai chrome, bahkan kaca depannya aja dikasih bingkai chrome. Cover spion tapi polos, handle tadi udah chrome, dan modelnya tuh kayak pop up yang berat gitu ya, berasa berkualitas. Di bagian pintu ada side body molding yang ada garis chrome-nya juga. Di sini ada reflektor samping, depan juga ada ya di bumper, dan lampu belakangnya ini ya yang kelihatan nyambung gini ya. Jadi di sebelah atas itu ada lampu sennya, lampu rem, dan di sini itu ada logo Infiniti dan ada lettering Infiniti ya. Tapi ada yang ngumpet di bagian sini, tetap ada logo Nissan. Jadi mungkin ya dia pengen kayak ini Nissan loh, ini Nissan mewah gitu ya. Emblem ada di sini Q45, dan di kaca belakang udah lengkap dengan high mount stop lamp, dan ada defogger belakangnya juga. Di bagian sini itu ada antena yang secara elektrik akan keluar pas radionya dinyalakan. Dan untuk bagasinya dia nggak ada handle dari luar ya. Jadi ini kita buka dulu dari sini ya tadi ya. Di sini samping tuas pembuka apa namanya, tangki juga. Nah, untuk tangkinya juga tadi ada elektrik, dan di sini ya tulisannya cuma premium unleaded fuel only aja. Dan untuk bagasinya yuk kita buka. Nah, bagasinya dia seperti ini yang cukup konvensional sebetulnya, kayak udah tempat penyimpanan aja. Bahkan kayaknya di bawah, oh ada deh, masih ada tempat penyimpanan di bagian bawah, mungkin untuk naruh ban serep. Cuma karena lagi ada kardus ini jadi agak berat dan takutnya patah lantai bagasinya. Dan untuk CD changernya itu ada di bagian sini, dia dari Sony mereknya. Oke, yuk ini langsung kita tutup aja ya. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Infiniti Q45
facelift tahun 1995 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi untuk kontak person dari Caraholic Garage itu bisa lihat di description di bawah atau follow Instagramnya di @caraholicgarage. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.